Oke, Robun, untuk part satu ini kita akan membahas mengenai pengertian dan cara bacim, ya, Robun. Ini merupakan part satu dari kita pembahasan mengenai bacim, yang dimana pengertian bacim itu adalah bacim adalah konsonan yang menempati posisi akhir atau diletakkan di bagian bawah suatu suku kata dalam bahasa Korea. Sering juga disebut sebagai konsonan mati, ya, Robun. Hampir seluruh konsonan Hangul dapat berfungsi sebagai bacim. Ingat, hanya konsonan ya namanya, bukan vokal yang bisa dijadikan bacin. Kecuali dalam konsonan itu kan ada ada konsonan tunggal sama konsonan rangkap. Konsonan tunggal itu bisa dipakai semua untuk bacin, tapi kalau di sini konsonan rangkap yang tidak bisa dipakai itu tiga ini ya Robun, sang diges, sang diep, sama sang jir atau T, P, C. Ini nggak bisa dijadikan sebagai bacin gitu ya, karena mereka yang tidak bisa ditaruh di bagian akhir atau sebagai bacin. Oke, untuk part pertama ini kita mau masuk ke pembahasannya ini mengenai hukum yang pertama, yakni hukum penyerahan atau liaison, yang dimana ya Robun, ingat, jika sebuah bacin bertemu dengan huruf vokal ditandai dengan konsonan iyeng, konsonan bulat iyeng ya Robun ya, maka suara bacin tersebut pindah mengisi yang tersebut. Logikanya itu suara bawah itu bacanya itu naik ke atas gitu ya Robun. Langsung aja kita contohkan di sini ya Robun. Ada Han, Guk, O. Nah, di sini sebagai bacin itu N, G, N sama G ya Robun. Nah, karena di sini N itu bertemu sama konsonan, bukan bertemu sama vokal, maka dia dibacanya hangguk gitu ya. Nah, yang G-nya ini ya Robun, karena dia bertemu dengan vokal, maka G-nya ini naik ke bagian iyengnya ini. Jadi bukan hangguk-o, tapi hanggugo. Hanggugo. G-nya naik ke bagian si iyengnya atau bagian vokalnya mengisi. Jadi Hanggugo. Bacanya seperti itu. Penulisannya tetap seperti ini yang benar, tapi cara pembacaan atau cara pelafalannya dia bacanya naik ke bagian vokal apabila dia bertemu dengan vokal seperti itu ya Robun. Kita masuk ke contoh berikutnya ya Robun. Di sini ada hal aboji. Hal aboji ya Robun. Maka bukan hal aboji dibacanya, tapi serialnya ini mengisi bagian vokal yang ada di sini. Jadi di sini dibacanya bukan hal aboji, tapi haraboji. Haraboji. Haraboji dalam bahasa Indonesia yaitu kakek gitu ya. Lanjut di sini ada irem. Irem sama i, bukan dibaca irem i tapi iremi. Nah, M-nya ini naik ke bagian vokalnya apabila dia bacaan bertemu dengan vokal. Iremi. Lanjut di sini gol oyo, bukan gol oyo tapi goroyo. Goroyo. Real kalau dia dibaca sebagai bacaan dibaca L, tapi kalau dia ditaruh di huruf kedua, huruf ketiga, maka tetap menjadi R ya rupanya. Jadi bukan goloyo tapi goroyo. Contoh keempat, di sini ada ut sama em. Di mana sit ini apabila dia dijadikan sebagai bacin, itu kan jadi T. Jadi bukan ut em, tapi S-nya ini naik ke bagian yang di sini. Jadi di sini bacanya usem. Usem. S-nya dia kembali ke wujud aslinya ya Robunnya apabila dia tidak dijadikan sebagai bacin. Jadi usem. Usem. Dan yang terakhir di sini ini bukan nopi, tapi nopi. Nopi, yang dimana haraboji kakek, iremi nama, koroyo berjalan, usem senyuman atau tawa, dan nopi itu tinggi atau sebagai kata-kata keterangan. Inilah untuk hukum pertama mengenai bacing.